awal film, kita diperkenalkan dengan Lepon, seorang mandor proyek pembangunan. Setibanya di lokasi, Lepon mengingatkan para tukang agar tetap semangat namun selalu berhati-hati selama bekerja. Lepon kemudian menuju ruangan bosnya, namun memilih menunggu karena si bos sedang bicara pada istri dan anaknya. Tak lama sebuah mobil datang, mereka menagih hutang secara kasar pada salah satu tukang. Lepon yang mengetahuinya berusaha melerai. Namun salah satu dari mereka malah bersikap arogan. Lepon melumpuhkan keduanya dengan cepat. Empat orang rekan mereka datang membantu, tetapi Lepon segera mengeluarkan senjata dan mereka pun mundur ketakutan. Beberapa menit kemudian, putri dari bos proyek Jenny menghampiri Lepon. Ia memuji tindakan Lepon yang berhasil mengusir para penagih hutang dan ia juga memberikan sarapan makan siang untuk Lepon. Keesokan harinya, Lepon menjemput putrinya yang telah merayakan ulang tahun. Lepon menyuruh putrinya masuk duluan ke mobil sementara ia berbincang dengan ayah mertua yang sepertinya tidak menyukai Lepon. Lepon mengajak putrinya makan siang bersama dan Lepon memberikan hadiah ulang tahun foto mendiang istrinya yang meninggal 3 tahun lalu. Meski bersedih tanpa ibu, namun putrinya bahagia memiliki ayah seperti Lepon. Setelah mengantar putrinya kembali, Lepon menemui pengacaranya. Ternyata Lepon memperebutkan hak asuh putrinya dengan si ayah mertua. Karena selama ini putrinya tinggal bersama ayah mertua. Lepon mengaku mantan anggota pasukan khusus. Dalam misi terakhirnya hanya Lepon dan sahabatnya yang berhasil selamat. Namun naas saat kembali ke rumah harus mendapat kabar istrinya meninggal dunia akibat depresi. Hal itu yang membuat si ayah mertua tidak menyukai Lepon dan kejadian itu juga membuat Lepon ingin hidup tenang sebagai mandor proyek. Cerita berpindah pada Jenny yang berpesta di sebuah klub malam. Ketika Jenny pergi ke toilet, bartender di tempat itu tampak mengirim pesan pada seseorang. Begitu Jenny keluar dari toilet, seseorang langsung menculiknya dengan mobil. Keesokan paginya, Lepon yang baru tiba di tempat kerja berpapasan dengan 2 polisi yang baru saja keluar dari ruangan bosnya. Karena sedang marak kasus penculikan, si Obos menduga Jenny telah diculik di mana belum pulang dari semalam dan HP-nya juga tak bisa dihubungi. Sayangnya laporan ke polisi ditolak karena belum lewat 24 jam. Mengetahui latar belakang Lepon sebagai mantan pasukan khusus, si bos meminta bantuan dengan imbalan uang yang banyak. Namun dengan berat hati Lepon menolak karena sudah pensiun dari dunia kekerasan. Sepulangnya bekerja, Lepon mengunjungi rumah Gani, sahabatnya yang juga selamat dalam misi terakhir. Meski kini Gani buta akibat insiden misi terakhir. Lepon menceritakan soal bosnya yang meminta mencari putrinya yang telah diculik. Gani sudah mengetahui apa yang akan dilakukan Lepon selanjutnya. Lepon menemui si Obos yang saat itu sedang bersedih sembari menonton video putrinya bermain piano. Di sini Lepon berjanji akan segera membawa Jenny kembali. Lepon langsung mendatangi klub malam lokasi terakhir Jenny terlihat dan menyamar sebagai pelanggan sambil mengawasi bartender yang sedikit mencurigakan. Saat bartender pulang, Lepon mengikutinya diam-diam. Beberapa saat kemudian Lepon masuk dan menodongkan senjata sambil menunjukkan foto Jenny. Namun si bartender bersikap arogan yang membuat Lepon menyiksanya agar mau bicara. Tak lama datang 2 rekan bartender ke rumah itu. Dengan terpaksa Lepon menghabisi ketiganya.
Lepon melihat tato di tubuh bartender, simbol khas mafia Rusia. Lepon juga membawa HP dan sejumlah uang dari sana. Hingga keesokan paginya datang mafia Rusia bernama Wolo bersama dua keponakannya. Mereka terkejut mendapati bartender dan dua rekannya telah tewas. Dan Wolo semakin murka setelah mendapati uangnya juga telah hilang. Setelah ketiganya pergi, Lepon diam-diam mengikuti mereka hingga ke rumah Wolo. Lepon mengamati keadaan terlebih dahulu. Begitu istri Wolo dan dua keponakannya telah pergi, Lepon langsung masuk dan melumpuhkan si Wolo. Saat tersadar, Wolo mendapati dirinya terikat di kursi tepi kolam. Lepon mengancam akan menenggelamkannya jika tidak mau bicara. Awalnya Wolo mengira Lepon hanyalah perampok amatir yang mencuri uang dari bartender. Tapi Lepon membuang semua uangnya ke kolam lalu menunjukkan foto Jenny dan mengatakan tujuannya hanya mencari gadis itu. Tak ingin mati sia-sia, Wolo menyadari jika Dimi putranya yang telah menculiknya. Setelah mendapat informasi itu, Lepon menghabisi Wolo. Beberapa jam kemudian, Simon, bos besar mafia Rusia di London sekaligus ayah dari dua keponakan Wolo, menjadi murka mengetahui saudaranya almarhum. Dari rekaman CCTV terlihat jelas wajah Lepon sebagai pelakunya dan memerintahkan dua putranya untuk segera memburu Lepon. Sementara itu, Lepon menghubungi seorang teman di kepolisian menanyakan informasi tentang Dimi. Lepon diperingatkan agar menjauhi Dimi karena merupakan petinggi mafia Rusia yang punya bisnis narkoba dan perdagangan bikang. Bahkan polisi pun tak berani menyentuhnya karena banyak yang menjadi anteknya. Setelah mendapatkan info lokasi, Lepon langsung menuju bar yang bernama Hetis. Lepon berpura-pura sebagai pembeli barang haram dan lalu dibawa ke sebuah ruangan. Si Maghrib yang merupakan tangan kanan Dimi sedikit curiga saat Lepon mengaku ingin membeli dalam jumlah besar. Si Maghrib berpikir Lepon seorang polisi lalu memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah. Namun Lepon menolaknya. Melihat para anak buahnya yang dilumpuhkan dengan mudah, si Maghrib pun kini percaya. Si Maghrib lalu memberikan HP Ciriling dan berjanji akan menghubunginya nanti. Di sisi lain, Jenny dibawa dua anak buah Dimi ke rumah seorang pelanggan bernama si Botak yang sangat sumringah sekali. Namun sialnya, Jenny memberontak dan menggigit wajah si Botak yang membuatnya marah dan langsung menyuruh membawa pergi si Jenny. Sementara itu, si Maghrib menghubungi Lepon dan memintanya datang ke bar untuk bertemu Dimi. Lepon menjaga penyamarannya dengan memberikan identitas palsu yang membuat Dimi percaya dan mereka pun sepakat untuk berbisnis. Let me check. William, if you like what is in the case, we do more business. Namun Lepon membuang semua barang haram itu ke toilet karena tujuannya untuk mendekati Dimi dan menyelamatkan Jenny. Cerita berlanjut, Lepon kembali ke bar untuk mengawasi Dimi. Namun sebelum masuk, keberadaannya diketahui oleh dua putra Simon. Mereka tahu Lepon merupakan pembunuh pamannya. Terjadilah kejar-kejaran beserta tembak-menembak. Hingga Lepon menabrak mobil polisi. Bukannya ditolong, malah ini yang terjadi. Saat tersadar, Lepon sudah terikat di dalam mobil yang dijaga dua putra Simon. Namun meski terikat, bukan masalah bagi Lepon.
Peluru nyasar menewaskan sopir yang membuat mobil oleng hampir nyembur ke sungai. Lepon menghabisi dua putra Simon dan lalu menenggelamkan mereka bersama mobilnya. Beberapa jam kemudian, Simon sangat murka mendapati dua putranya telah almarhum. Simon juga menemui para petinggi mafia lainnya. Dari rekaman CCTV kematian Wolo, mereka melihat Lepon menunjukkan foto Jenny. Dan satu-satunya yang menjalankan bisnis perdagangan adalah Dimi, keponakan Simon sendiri. Di sisi lainnya, Dimi memarahi anak buahnya setelah mengetahui insiden Jenny menggigit si botak klien pentingnya. Dimi memerintahkan agar Jenny segera dihabisi dan diganti dengan gadis yang lain. Tak lama, Simon datang bersama dua ajudannya. Simon menyalahkan Dimi atas kematian Wolo beserta kedua putranya karena Dimi telah menculik Jenny yang menyebabkan semua kekacauan ini. Simon lalu menunjukkan foto Lepon. Dimi sangat terkejut, kemudian memberikan foto identitas Lepon yang pernah didapat sebelumnya. Setelah diperiksa, diketahui bahwa Lepon merupakan mantan pasukan khusus terbaik Inggris, sekaligus mereka juga berhasil melacak rumah si ayah mertua Lepon. Beberapa saat kemudian, Lepon mendapat kabar bahwa putrinya belum dijemput dari sekolah. Ia mencoba menghubungi ayah mertua yang seharusnya menjemput, tapi nomornya tidak aktif. Lepon pun langsung menjemput putrinya sendiri. Sesampainya di rumah ayah mertua, Lepon terkejut karena rumah itu sudah terbakar dan menyuruh putrinya tetap di mobil saja, sedangkan dirinya bergegas menyelamatkan si ayah mertua. Beruntung si ayah mertua masih bernapas dan terselamatkan. Awalnya si ayah mertua menyalahkan Lepon atas yang terjadi karena para mafia itu mencari Lepon, namun akhirnya berterima kasih karena telah diselamatkan. Lepon yang menyadari identitasnya telah terbongkar lalu segera membawa putrinya ke tempat aman. Lepon menitipkan putrinya pada Gani meski temannya buta, istrinya siap menjaga putri Lepon. Gani memberikan beberapa koleksinya untuk dibawa Lepon. Setelah pamit, Lepon berangkat untuk meratakan mafia Rusia. Diperlihatkan Jenny dibawa dua anak buah Dimi untuk dieksekusi. Di tengah perjalanan, Jenny berhasil melarikan diri. Hingga tak lama meminta bantuan pada polisi yang melintas, namun sialnya Jenny dibawa kembali pada anak buah Dimi. I'm so fucking sorry. Miss me? Kali ini Jenny benar-benar akan dieksekusi. Beruntung si botak menghubungi dan meminta agar Jenny disekap terlebih dahulu karena dirinya penasaran belum nyobain. Di sisi lain, Lepon bermain cantik di tempatnya Dimi. Tanpa kesulitan meratakan seluruh penjaga di sana. Dalam ketakutan, Dimi mengaku Jenny berada aman di markasnya dan Dimi juga bersedia mengantar Lepon menuju lokasi. Akan tetapi sesampainya di sana, tanpa ampun Lepon langsung menghabisinya. Setelah menghabisi bosnya, kini Lepon menghabisi satu persatu anak buahnya. Di dalam, si botak yang bersiap membahagiakan Jenny harus terganggu oleh suara tembakan. Sementara itu, Simon datang bersama dua pembunuh bayaran dan memerintahkan si Maghrib tangan kanan Dimi segera datang bersama semua pasukan. Everybody, lock and load. Shoot the place up. Lepon dengan cepat menghabisi mereka semua dan naas termasuk juga si Maghrib. Lepon kemudian mendatangi ruangan Jenny menyingkirkan si botak. How dare you come in here? Kemudian memberikan hadiah terindah pada anak buah Dimi. Sedangkan Jenny yang terikat berhasil melenyapkan si gadis bertato. Di waktu yang sama polisi datang ke sana langsung disambut meriah oleh salah satu ajudan Simon.
Lepon membawa Jenny keluar dan disambut dua ajudan Simon. Namun seperti biasa, di hadapan Lepon mereka berdua adalah Cikunuk yang dengan mudah dihabisi. Setelah itu, si mantan pasukan khusus pun dengan santainya pergi bersama Jenny dengan motor. Get me the hell out of here. Simon tak percaya jaringan yang dibangun bertahun-tahun dengan mudahnya dihancurkan satu orang. Simon meminta bantuan si Sodik, petinggi mafia Rusia lainnya, untuk membunuh Lepon. Namun si Sodik menolak dan mengancam agar berhenti, jika tidak maka dirinya yang akan menghabisi Simon. I understand. Di akhir film diperlihatkan Lepon mengantar Jenny pada si bos proyek. Mereka semua menangis terharu. Si bos proyek menawarkan imbalan dalam jumlah fantastis, namun Lepon menolak karena baginya adalah keluarga. Kemudian Lepon menemui putrinya di rumah Gani dan film pun berakhir. It's over now.